Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener. Apa kabar Anda di hari ini? Sudah sampai di bulan Desember 2023 ya. Dan tapi masih banyak juga nih kendala-kendala yang mungkin identik dengan pencapaian enggak juga. Konon kabarnya kekurangan, kemudian juga hal yang berhubungan dengan saya bisa bilang minimalis ya. Itu semakin tinggi. Ini bukan masalah hubungan minimalis untuk rumah atau apapun juga, tapi minimalis untuk kantong Anda dan juga rekening Anda. Karena ternyata ada sebuah bukti baru, warga RI makin susah, siang malam makan tabungan. Oke, ini bahasan kita di program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Darin, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Ini kontra loh dengan background Mas Ryan Filbert ya, yang ada Uncle Gobernya itu loh. Ini justru penguat mental bisa tetap stay alive dan juga stay punya duit. Iya, iya, amin, mudah-mudahan ya. Walaupun itu kayaknya limited edition ya Mas ya. Nggak ini semua orang limited. gitu bisa punya gitu ya. Tapi mudah-mudahan deh buat kita yang menyaksikan di YouTube bisa nular semangatnya untuk paling tidak merasakan apa yang dimiliki oleh Paman Gober. Amin. Amin, siap. Mas Ryan, Ya. ini kalau kita bicara masalah bukti baru ya, dari kata buktinya sendiri kan kita harus talk by data nih kayaknya nih. Mungkin boleh nggak kita explore dulu di sesi pertama? Ya, jadi memang saya juga agak kaget ya ketika ada rilis berita bahwa memang banyak sekali dari masyarakat Indonesia itu ternyata dalam 1 tahun terakhir ini mengeluarkan uang lebih banyak dari tabungannya keluar dibandingkan memasukkan uang ke tabungannya. Jadi data ini juga kita bisa baca sama-sama pada beberapa sumber data bahwa pada survei konsumen dari Bank Indonesia rasio tabungan pendapatan per Oktober itu turun jauh dibandingkan pada posisi sebelum COVID-19 ini ya. Data pada bulan Oktober 2019 lalu. Nah, jadi penurunan ini memang secara logika dasar ketika kita melihat bahwa jumlah tabungan itu turun, maka kita dapat mengatakan bahwa wah, masyarakat Indonesia ngeluarin duit dari tabungan dipergiin kemana ya? Bisa dong, kita bisa berpikir ternyata bukannya dipakai untuk belanja, tapi dipakai untuk investasi. Iya dong, kan kita berpikir seperti itu. Nah, tapi kan kalau kita melihat bahwa kalau dari 2019 ke 2020, itu memang mungkin kita bisa menyatakan bahwa, wah betul, karena 2020 itu sampai ada sebutan namanya investor angkatan corona. Karena pada saat itu semua instrumen investasi itu meledak. Saham itu pembukaan rekeningnya meledak. Pembukaan untuk orang trading meledak juga. Orang untuk buka akun kripto meledak juga gitu. Kenapa sih logikanya di situ? Karena pada saat itu orang ada di rumah. Yang tadinya tidak kepikiran untuk melakukan investasi dan trading, mumpung sempat, mumpung do nothing, dia mungkin coba-coba. Ya kan? Nah, mungkin dari situ dia mulai memasukkan uangnya. Tapi kalau berlanjut sampai 2023, maka menurut saya ketika transaksi saham dan transaksi yang lainnya juga terus mengalami penurunan, sudah tidak kongruen. Otomatis kita dapat katakan bahwa wah, uang ini dipakai untuk hidup sehari-hari dong. Berarti kan orang sudah menggunakan uang dari tabungan, berarti dia dalam kondisi ya bukan menjadi tambah baik hidupnya, tapi dalam kondisi menjadi lebih tidak punya ketahanan finansial. Bukan saya nggak mau bilang bahwa menjadi tidak baik ya, tapi ketahanan finansialnya berkurang. Pondasi keuangannya ini sudah mulai bukannya membuat pondasi keuangan bertambah kuat, tapi membuat pondasi keuangan yang mungkin mau digunakan untuk 10 tahun lagi, mungkin mau digunakan untuk 5 tahun lagi jadi terpakai sekarang. Kenapa? Pertanyaannya kan begitu. Iya dong. Kalau saya tiba-tiba tarik uang dan hari ini saya harus pakai, berarti kan ada satu alasan yang kuat dong. Ya kalau alasan yang kuatnya, oh anak saya ini tiba-tiba jadi pintar, dia mestinya 6 tahun lagi sekolah SMA, sekarang jadi dipercepat. Loh, ya Pak, iya ada anak yang SMA-nya bisa dipercepat 6 tahun, cerdas banget kan gitu kan. Nah, atau ternyata alasannya masalah kesulitan keuangan. Nah, ini kan jadi masalah di situ.
Oke, baik. Mas, saya sedikit mau menyikapi ya tentang apa yang Mas Ray sampaikan tadi sebagai sebuah statement di awal. Kalau di pandemi COVID-19 itu kan banyak orang yang berada di rumah, mereka coba peruntukan baru untuk mendulang pundi-pundi rupiah baru dengan cara menarik apa yang mereka punya untuk diinvestkan. Nah, di satu sisi kabar mereka itu seperti apa Mas saat ini Mas? Kalau memang itu merupakan sebuah bentuk alternatif, mereka menarik tabungan besar-besaran untuk diputar atau diinvestasikan di trading kah, di saham kah, atau di investasi yang lainnya? Kebanyakan dari data itu kan jumlah rekening saham bertambah tuh di tahun Ya, betul, 2020 betul. drastis. Mhm. Kripto juga seperti itu. Oke. Lalu juga berdasarkan dari teman-teman saya juga mengatakan untuk orang membuka akun untuk trading juga mengalami peningkatan. Nah, jadi kemungkinan mereka akan tersebar kemana-mana gitu. Cuma Hmm, kalau membeli di tahun tersebut, misal ya kita berpikir ya, orang membeli di tahun tersebut adalah membeli Bitcoin gitu. Bitcoin kan yes, pecah yes. rekor pada saat itu. Wah, kemungkinan hari ini kalau dia masih hold berarti dia dalam status rugi. Mhm. Lalu kalau ada beberapa saham-saham IPO paling seksi yang ada dari tahun 2020-an ke 2022, itu juga saham-saham IPO-nya jarang yang naik. Ya, Mhm. berarti saya juga dapat asumsi orang beli saham juga mengalami penurunan. Hmm. Nah, jadi boleh dibilang mereka bila masuk pada waktu itu ketika hype, maka pada saat ini statusnya nggak bisa jual. Atau Iya, kalau mau dijual, ya jualnya rugi. ya, Gitu. ya, ya, ya. Jadi sebetulnya sama aja sih sebetulnya ya. Profitnya dan keuntungannya nggak terlalu banyak dan untuk nggak cukup menjanjikan untuk digunakan masa sekarang ya Mas ya. Betul, nggak menjadi kalau dia jual sekarang justru menyerah. Menyerah Ya. kalah malah jadi bukan realize profit tapi jadi realize loss kan. Oke, betternya gimana Mas Ray dengan keadaan kayak gitu? Iya, makanya kalau orang itu berinvestasi itu harus ada perencanaan. Orang Mhm. menikah harus ada perencanaan. Orang berbisnis harus ada perencanaan. Banyak orang itu melakukan sesuatu dengan emosi sesaat. Mhm, mhm. Wah, saya nggak tahu nih mau ngapain ya. Pandemi begini, saya nggak tahu kapan berakhir. Ya udah dah, saya akan coba mulai trading saham. Nah, Oke. sebenarnya mencobanya nggak salah, tapi Ya. nekat dengan banyak-banyakan uangnya yang bermasalah. Ah, Mencoba jangan banyak dong. Iya, aneh kalau namanya nyoba banyak itu namanya ya mas gini. Saya mau ngetes makanan, ada makanan itu kan ada trial makanan. ya. Masa 10 kardus? Ya satu bungkus aja itu namanya nyoba. Kalau 10 Ya, kardus mah ya. namanya borong. Iya Nggak dong curhat ya. ya, bukan curhat ya. Bukan. Oh, bukan, Ya, bukan. ini tuh cara berpikir. Makanya ketika kita berinvestasi, ya Ya, saat ya, itu ya. sikapnya itu harusnya ada perencanaan. Oke, saya akan mulai dengan sedikit. Saya akan Mhm. memulai dengan diversifikasi. Saya yang penting adalah ilmunya. Saya yang penting adalah know-how-nya. Know-how-nya, oh ternyata saya beli. Oh katanya kalau beli tidak boleh masuk secara sekaligus tapi bertahap. Oh kalau turun lagi apa yang harus saya lakukan? Oke. Kalau naik, kadang nggak usah diajarin. Tapi padahal mau naik mau turun sama-sama harus belajar loh. Ya. Ini penting. Kenapa? Karena banyak orang pada akhirnya berinvestasi saham dan lain sebagainya, untungnya sedikit kalau rugi banyak. Aneh kan? Faktanya Ini kan begitu ya. misteri aneh nih. Mestinya Iya, kan iya. untung banyak rugi banyak. Oke dong. Ya. Yang hebat adalah untung banyak rugi dikit. Hebat. Mhm, mhm. Yang lucu kenapa untungnya selalu dikit kalau rugi banyak? Mhm, Nah mhm. ini nih pertanyaan. Ini karena biasanya ya nggak sabar untuk mengambil sesuatu agar untung cepat. Oke. Ini kuat banget atau rela nggak rela mau dikuat-kuatin kalau rugi banyak ditahan terus. Mhm, mhm. Ya, jadi akhirnya ya semua barang yang dimiliki adalah barang rugi. Oke, tahan sebentar. Kita nggak mau rugi waktu karena kita perlu break dulu. Nanti Ya, kita sambung lagi di sesi berikutnya. Nah, ya. Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ren Filbert. Kami segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Di sesi yang kedua ini, bersama dengan Mas Ryan Filbert di program Smart Market Insight, memang bicara masalah fakta ya. Ternyata ada bukti baru dan banyak sekali bukti-bukti baru yang menyatakan bahwa warga RI itu semakin susah, siang malam makan tabungan. Itu bahasa panjang judul kita malam hari ini. Tapi apakah berarti semuanya seperti itu? Saya sih merasa nggak juga gitu ya. Karena banyak juga kok orang-orang yang udah belajar memulai sebuah bentuk investasi dan akhirnya mereka tuh pelan-pelan bisa menapaki sukses dalam investasi. Mas, kalau diparetokan dari judul ini sendiri, berapa persen Mas yang mungkin makan tabungan dan memang menikmati tabungan? Kalau dari saya jujur saya pasti akan lebih banyak ngasal ya. Tapi kalau saya dapat dari data-data yang ada gitu ya, di data yang Anda juga smart listeners bisa baca berdasarkan survei konsumen dari Bank Indonesia yang baru saja dirilis, maka pengeluaran dan pembayaran cicilan itu pada bulan ke-10 tahun ini, jadi 10 Oktober 2023, rasio simpanan terhadap pendapatan masyarakat itu 15%, 15,7. Nah, pengeluaran dan pembayaran cicilan masing-masing 76,3 dan 8,8 ya. Menurut saya angka pembayaran cicilan 8,8% ini masih bagus. Tapi yang lebih repot itu menurut saya dengan rasio pengeluaran 76,3%. Di sini kita bisa melihat bahwa banyak orang ternyata habis uang untuk pengeluaran. Iya dong. Padahal kalau dari teori yang saya coba terapkan dan saya ada orang yang mengatakan bahwa semua ini angkanya bisa berubah. Tapi saya selalu bilang begini ya, kalau pengeluaran kita 1 bulan itu sudah di atas 50% dari apa yang kita dapatkan, sebenarnya kita ini punya struktur pondasi keuangan yang buruk. Karena pengeluaran itu kemungkinan besar adalah untuk pengeluaran saat ini agar kita tetap hidup. Ya dong, bayar listrik pengeluaran. Ya. Coba kita nggak bayar listrik, nggak hidup. Kenapa? Listrik di rumah mati, bener nggak? Ya. Lalu kalau kita pengeluaran untuk makan, coba kita nggak keluarin untuk makan, berarti apakah bisa hidup? Nggak bisa. Nah, yang namanya 50% sisanya itu untuk pengeluaran masa depan. Ada pengeluaran masa depan apa? Investasi jawabannya dong. Ya. Nah, kalau nilai investasi ini kurang daripada 50%, berdasarkan perhitungan saya, kayaknya orang di masa yang akan datang nggak akan pernah bisa berhenti bekerja. Dan ketika kita tidak pernah bisa berhenti bekerja, dan kita tidak pernah bisa mendapatkan uang ketika kita tidur, ya memang betul kamu nggak bisa berhenti bekerja. Terus aja bekerja sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, kalau mau kasarnya begitu. Nah, jadi yang lebih menarik sebenarnya Mas Daril, statementnya di sini nih, ini justru menariknya ya. Penurunan paling tajam dari yang siang malam makan tabungan nih, berdasarkan data, itu adalah pada pendapatan menengah atas. Nah, ini highlight yang menarik di sini. Justru menengah atas ya yang mengalami hal itu ya. Kenapa? Kalau menurut saya, kalau menengah atas itu sudah mulai turun kelas, ya dong, berarti memang kondisi keuangan dunia sedang tidak baik-baik aja. Loh, Ryan, kenapa bisa begitu cara berpikir begini? Kalau menengah ke bawah,
itu mungkin sudah makannya pas-pasan, nggak mungkin jadi nggak makan dong. Iya, iya. Iya dong, oke ya. Ah, Tapi kalau menengah ke atas itu dia kekurangan uang, berarti kan dia akan turun kelas ya. betul. Nah, coba gini ya. Sekarang bayangkan ini ada satu restoran A nih ya, yang memang ada di level yang ada cukup tinggi ya. Mhm. Maka orang yang tadinya makan di restoran A, dia akan tidak lagi makan di restoran A akibat dia turun kelas. Logis nggak? Betul. Masuk akal. Dan dia akan turun kelas ke yang restoran B, betul? Ya. Yang restoran A bisa bangkrut loh. Ya, ya, ya. Kalau restoran A bangkrut berarti ada yang di PHK loh. Betul. Mhm. Yang di PHK adalah yang mungkin yang bekerja bisa menengah ke bawah kan, Mhm, mhm. ya kan? Berarti akan banyak yang terkena di situ kan. Nah, Ya, itu ya. akan dampaknya jadi ke sana gitu. Jadi kita Mhm. mesti berhati-hati melihat kalau yang menengah atas ini ternyata dia sudah makan bunga tabungan dan sekaligus makan tabungan ya. Kalau makan bunga tabungan itu bagus. Tapi Mhm. makan tabungannya ini dampaknya akan terus turun ke bawah. Jadi Mhm. akan ada level-level tertentu, perusahaan brand tertentu dia akan kehilangan loyal customer-nya, Ya, dan di situ dia akan mulai korban itu. Yang korban bukan dia aja tapi banyak pihak di dalamnya. oke. Ya. Oke, baik, baik. Mas, tapi kalau bicara masalah hal tersebut, sebetulnya dari sisi keuangan, likuiditas perbankan itu berkurang nggak kira-kira? Likuiditas perbankan sih jadi kalau ini kan subjektif ya karena Iya, bukannya iya, data ya. betul. Nggak Kalau apa-apa. likuiditas perbankan itu sebenarnya pada saat ini selalu dimonitor dan di-highlight oleh Bank Sentral kita dan juga OJK. Ya, ya. Makanya kalau kita melihat beberapa tahun terakhir modal inti bank diminta dinaikkan Mhm, 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 beberapa kali ya. mhm, Bank digital, ayo naik. Oh ini harus gabung ya kan. mhm, Kenapa mau kayak begitu? Itu tujuannya agar untuk menjamin likuiditas mereka. Jadi secara nggak langsung begini, mhm. dia akan lihat modal inti kamu kurang, kamu harus join. Nah itu bank besar itu yang konglomerasi ketemu konglomerasi harus jadi satu akhirnya karena Mhm. mengejar modal inti kan. Jadi Oke. bukannya saya itu kan gini ya, ada orang yang selalu hidupnya selalu menentang kebijakan dari negara. Betul. Gitu ya. Mhm. Tapi saya berpikir begini, saya melihat ada beberapa hal yang memang kita perlu akui, pemerintah kita cukup siap. Di mana contohnya ya pertama mengenai modal inti bank. Itu kan jauh-jauh hari sebelum dari hari ini itu sudah digalakan. Mhm. Artinya likuiditas itu juga penting untuk diperhatikan dan sepertinya pada saat ini itu terjaga dari bank sendiri gitu ya. Ya, Nah, ya, ya. jadi pada banyak hal ya yang ada di negara kita, saya rasa masih dalam keadaan yang sehat sih perbankan kita. Oke, berarti ini tidak mempengaruhi profitabilitas dari para pelaku usaha seperti eksportir atau importir. Ini beda lagi nih. Kalau kita kalau dari bank sendiri kan itu industri yang berbeda ya. Kalau Mhm, ekspor mhm. impor ya tergantung yang diekspor impor itu apa. Nah, yang perlu Ah, diperhatikan juga dari ekspor impor ini kan ada banyak barang ya. mhm, Yang mhm. perlu diperhatikan itu pada akhirnya kita harus lebih banyak mengekspor dan mengimpor. Mhm. Karena kalau kita banyak mengimpor dalam jangka panjang, berarti kita tidak bersaing produknya. Mhm, mhm. Lalu kalau kita tidak mampu mengekspor, maka kita akan memperberat pendapatan negara kita. Kemarin kan ada namanya pertumbuhan negara dan juga gross domestic product. Nah, gross domestic product secara makroekonomi kan kita juga bisa lihat ada unsur Mhm, konsumsi mhm. negara, ada pendapatan, ada investasi, ya. Ada juga Mhm. yang terakhir ini kan adalah neraca perdagangan terkait dengan ekspor dikurangi impor. Berarti kan kalau impornya lebih banyak, berarti bukan memberikan nilai tambah, malah jadi Ya, pengurang. kurang. Betul. Iya, jadi memang penting sekali kita berpikir. Nah, yang kedua juga yang diekspor apa? Kalau Mhm. diekspor kekayaan alam terus-menerus yang sifatnya bahan mentah ya repot. Makanya itulah beberapa tahun yang lalu itu digalakan sekali tidak boleh mengekspor kekayaan alam dengan keadaan yang mentah. Harus sudah diolah. Agar apa? Agar kita bisa menjual dengan nilai tambah. Kenapa ini materi hari ini banyak makronya? Enggak, soalnya begini kan kalau bicara masalah menengah ke atas kan memang pelaku-pelaku itulah yang punya kata-kata atau predikat menengah ke atas gitu loh Mas Ryan. Oh, oke. Saya Ya, cuma ya, ya. kirim ke situ Maafkan ya. saya. Oh, Ya, anaknya nggak apa-apa, nggak sana. apa. Ini kan bisa melihat dari banyak sudut pandang gitu Mas Ya, ya. Ryan. Karena kalau kita terlalu melihat ke bawah sendiri kan fakta ekonomi masyarakat Indonesia memang lagi turun kan secara ekonomi Ya, kan. ya. Nah, kita coba melihat yang ke atas. Apakah mereka juga
dalam hal-hal tertentu mereka makan tabungan juga atau mengeruk dividen, hidup dari situ atau bagaimana gitu loh Mas Andre. Itu pertanyaan sebetulnya. Oh, I see. Kalau orang itu makan dividen, makan bunga tabungan tuh adalah hal yang bagus sebenarnya. Mhm, Yang mhm. penting itu adalah pokoknya jangan kegerus. Itu dia. Nah, banyak orang itu kalau mengambil keputusan begini, misalnya contoh ya, dia punya tabungan katakanlah 1 miliar. Mhm, Dia lihat yang namanya harga saham pada rontok, bener nggak? mhm, mhm. Oh, 1 miliar ini saya masih punya uang nih, ya kan? Ya udah deh, saya kan selama ini makan bunga tabungannya nih. Saya mau ambil separuhnya, saya belikan saham yang rontok. Nah, ini yang mesti hati-hati. Oke. Loh, kok hati-hati, Ryan? Lah begini sekarang. Pertama, kamu ngerti nggak milih sahamnya? Mhm, mhm, Oh. Yang kedua, kalau tabunganmu 1 miliar diambil 50%, mhm. apakah selama ini kamu itu makan bunga tabungan dan dengan 1 miliar kamu ngerasa cukup atau kurang? Kalau jawabannya cukup, Heeh. dari bunga tabungan itu kepake berapa? Kalau kepake 100% dan saya tiba-tiba ambil pokoknya 50% untuk beli saham, berarti kan cuma tersisa 50% tuh. Mhm. Berarti kan kenapa-napa dalam kehidupan sehari-harinya. Logikanya benar nggak? Betul, betul. Nah, berarti dia itu sedang berspekulasi bahwa saham yang dibeli akan meledak dalam waktu singkat dong, benar nggak? Ya, ya, ya. Kalau harga sahamnya nggak naik-naik setelah dia cairin tabungannya 50%, dia berarti akan terus mendowngrade hidupnya selama berapa waktu ke depan yang entah kapan berapa lama untuk hanya makan 50% dari bunga tabungan dia. Dan berusaha untuk mengembalikan ya. Iya, atau jangan-jangan gini, ya udah karena saya udah kurang, saya mulai tarik. Loh, kalau pokoknya digerogotin pelan-pelan, berarti bunga tabungannya sudah 50% akan terus Betul. bergerak di bawah 50%. Logis nggak? Ya, ya, oke. Nah, ini masalah. Ya, masalahnya kita perlu break juga nih. Siap, ayo. Ilustrasinya kita akan sebentar Mas Ryan ya. Nanti kita sambung di sesi yang ketiga. Tetap bersama dengan kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Baik, sampai di sesi yang ketiga. Ini kita akan lanjutkan di perbincangan kali ini bersama dengan Ryan Filbert, pakar investasi dan juga praktisi investasi Indonesia, tentang konon kabarnya
masyarakat Indonesia udah mulai makan tabungan ya. Jadi sebisa mungkin bagi Anda yang juga mengalami masalah ini boleh belajar dari apa yang disampaikan oleh Mas Ryan agar pelan-pelan tabungannya bisa tumbuh kembali dan tidak lagi menggunakan kata-kata makan tabungan untuk mencukupi biaya hidup. Mas, kita lanjut ilustrasinya, Mas. Ya, kalau tantangan selanjutnya yang dibicarakan Mas Daril adalah bagaimana untuk kembali menghimpun tabungannya, itu adalah saya jadi langsung teringat apa yang terjadi waktu saya sekitar tahun 2007-2008, Mas Daril. Jadi saya itu kan mulai dari orang yang masih ini ya belajar kuliah dulu umur 18 tahun, Ya. lalu di 2004, 3 tahun kemudian masuk ke 2007, ke 2008, itu saya lagi melakukan yang namanya sebagai full time trader. Oke. Jadi pada saat itu cuma modalnya adalah trading aja. Dan pada saat itu tradingnya cuma ada 2 yang saya lakukan, yaitu trading saham Indonesia dan trading options market di Amerika. Ya. Option US market ya. Jadi melakukan transaksi opsi pada saham-saham Amerika. Kedua, pada saat itu karena tidak begitu kondusif, pada akhirnya saya tidak bisa berpendapatan tuh dari saham saya. Jadi akhirnya terganggulah pendapatan saya. Berarti ketika terganggu pendapatan saya, tabungan saya kegerus. Itu agak mirip kondisi kejadian seperti di capture pada hari ini. Meskipun ya pasti nggak semua akan mengalami kondisi yang sama ya. Saya mengalami hal itu. Nah, jawabannya adalah sama dengan pertanyaan Mas Daril tadi adalah bagaimana caranya agar tabungan saya menjadi kembali pulih dong, benar nggak? Ya, ya. 2 yang saya lakukan. Pertama, saya melihat dulu ya, apakah sebenarnya struktur saya dalam berpendapatan dan berinvestasi dan menabung dan lain sebagainya itu kondisinya seperti apa sebelum kejadian sampai saya nggak bisa memiliki pendapatan dari trading for living saya. Oh, ternyata saya masih selebor pakai kartu kredit dan utang. Lalu ternyata saya itu juga punya alokasi secara dana darurat lah, situ untuk asuransi lah, untuk lain-lain sebagainya itu nggak pas. Padahal pada saat itu saya belum menikah. Kan saya menikah 2011. Jadi pada saat itu saya hidup sendiri sudah ngaco gitu ya. Iya. Ya, ya. Hidup sendiri ngaco, apalagi hidup berdua, ya kan? Tambah ngaco biasanya, kan? Jadi saya mulai sadar di situ. Lalu saya tahu nih biang keroknya di sini lah. Biang keroknya adalah karena saya mengandalkan single stream of income. Mengandalkan hanya dari satu jenis pendapatan, yaitu trading for living. Sama seperti ketika orang itu kerja. Itu namanya kan adalah single stream of income. Dia kerja 9 to 5, lalu ternyata PHK misal. Ternyata kondisi, ya misalnya itu restoran A yang tadi deh, yang terdampak, benar nggak? Orang saja kemarin curhat sama saya, aduh, ini perusahaan saya kok udah 4 bulan telat bayar ya, dan telat bayarnya makin hari makin lama. Tadinya tanggal 25 pindah ke tanggal 30, 30 pindah 2, 2 pindah 5. Loh, ini berarti bentar lagi lo bakal 2 bulan sekali gajian, saya bilang. Nah, iya kan? Berarti kan ini ciri-ciri bahwa bukan tambah bagus dong, iya kan? Ini ya artinya kita mulai berpikir seperti kejadian saya pada saat saya single stream of income. Oh, nggak begini ya. Ternyata bagaimanapun kuatnya, sejago apapun, seperti apapun, kita tetap harus punya pendapatan lain. Ini jadi refleksi buat kita kalau kita pada saat ini berada di masalah itu. Apakah struktur keuangan kita bagus? Yang kedua adalah apakah kita memiliki pendapatan lain di luar dari yang kita jadikan sebagai utama pada saat ini. Mau disebut pendapatan sampingan, kok saya rasanya kurang seru ya. Kalau kata-kata sampingan itu kan berarti kelihatannya ya dikesampingkan gitu ya. Saya lebih suka adalah stream income. Jadi ada beberapa channel stream yang akan masuk ke tempat kita tinggal lihat gitu. Nah, itu perlu kita perbanyak, boleh, tapi boleh juga jangan dipikirkan perbanyak, adalah setidak-tidaknya lebih dari satu. Nah, itu menjadi satu tantangan. Makanya kalau Mas Daril beberapa waktu terakhir saya selalu bilang ya, selalu pertanyaan gini, Mas, kalau dalam kondisi kayak gini, maka apa yang harus kita lakukan? Selalu menurut saya dibagi menjadi 2 golongan.
Golongan yang pertama adalah kalau ternyata dia dalam posisi sudah memiliki 2 poin tadi itu, strukturnya cukup baik dan juga dia memiliki multiple stream, maka jawabannya adalah mulailah selektif dalam terus membeli investasi-investasi yang rontok harganya. Oke. Jelas tidak untuk harga emas yang kemarin itu mencapai 2.140 US dollar, itu jelas tidak dibeli. Kenapa? Karena itu lagi naik dan pecah rekor. Itu bukan cara membeli yang tepat. Nah, tapi ketika kita berada di dalam kasta ataupun kuadran yang kedua, yaitu ya cuma punya single stream of income dan juga posisinya adalah struktur keuangan yang nggak bagus, maka jawabannya adalah di kondisi nggak bagus saat ini, mumpung lagi nggak bagus, pilihannya kalau nggak bagus bisa sedikit, maka ya udah mulai berbenah. Ya, karena kan kita itu kan harus hidup kadang-kadang karena terpaksa baru berubah kan. Betul. Ada yang karena sadar berubah hebat, tapi kalau karena terpaksa jadi sadar jadi berubah nggak salah juga, lumayan juga daripada nggak pernah berubah. Panjang prosesnya gitu ya, dibandingkan yang singkat prosesnya gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Gitu. Mas, sorry, kalau boleh mungkin disampaikan, cara untuk memanage keuangannya penting nggak sih sebenarnya untuk menghindari hal itu terulang kembali di masa-masa yang akan datang? Perlu, paling penting. Jadi sebelum kita itu bisa berinvestasi dengan baik, memang betul kata-kata para perencana keuangan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa berinvestasi dengan baik dan benar kalau kita memiliki mindset dan pengaturan keuangan yang salah. Karena pada akhirnya kesuksesan seseorang dalam hidup itu adalah datangnya bukan dari kerja kerasnya, tapi dari cara berpikirnya. The way of thinking-nya, mindset-nya dia baru jadi benar. Oke, baik. Siap. Mas, sorry, aku lupa. Ini sesi keberapa ya? Sesi ketiga dong. Ketiga kan? Kita masih satu sesi lagi kan? Ya. Oke. Oke, baik. Mas, kalau begitu, boleh nggak sedikit disampaikan apa bentuk antisipatif yang mungkin bisa dilakukan sama Smart Business agar hal ini tidak terulang selain dari pengaturan keuangan? Mempertahankan investasi kah atau ada cara lain, Mas Ryan? Ya, sesuatu yang dimiliki dengan cara yang salah biasanya akan kehilangan juga. Iya, benar ya. Itu filosofi kan. Ya, benar. Orang yang berinvestasi dengan cara-cara yang salah, biasanya dia akan kehilangan investasi-investasinya juga. Contoh ya. Wah, saya ngutang gede-gedean, banyak-banyakan utang, bodo amat, yang penting saya akan beli properti. Kan ada guru-gurunya banyak ngajarin begitu tuh. Kalau menurut saya itu cara yang salah. Cepat lambat juga bakal hilang tuh propertinya semua. Iya. Gitu. Nah, jadi yang paling benar itu pada saat ini kita mulai melihat dulu, oke, pendapatan saya berapa? Saya ngutang tuh berapa banyak? Nah, lalu dari pendapatan saya setiap bulan, saya investasikan berapa banyak? Saya punya tabungan berapa banyak? Saya sudah punya perlindungan belum? Pak, saya asuransi nggak perlu, silakan. Perlu nggak perlu itu nanti tinggal dipikir sendiri. Ya. Lalu habis itu pengeluaran saya setiap bulan, apakah emang ini udah benar atau menjadi boros? Ya. Oh Pak, saya nggak bisa lihat ini boros sama nggak boros. Ini kan pendapat orang lain. Oh iya, gampang saja sekarang. Kalau kita yang namanya kebutuhan dasar adalah makan, pertanyaannya kan makan di mana? Ya kan? Kalau sampai masih bisa memilih tempat makannya, berarti kan itu adalah pertanyaan apakah sudah cukup efisien atau tidak. Gitu. Jadi ada di poin-poin itu dulu. Nah, lalu setelah memang sudah ada dana investasinya, baru kita berpikir investasi kemana ya? Nah, investasi kemana itu bergantung apa? Bergantung dengan target waktu yang ingin diraih. Seperti itu. Baik, berarti nanti sesi terakhir kita akan membahas lebih detail ya. Bentuk investasi apa sih yang cocok untuk mengantisipasi permasalahan yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita break sebentar, kita sambung lagi di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, kita sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Kita lagi bahas nih tentang hal yang terjadi saat ini dan mungkin sempat Anda baca pemberitaannya di cetak dan juga elektronik bahwa ada bukti baru warga RI itu makin susah siang malam makan tabungan ya. Harus berpikir keras gimana caranya hal ini tidak terjadi, amit-amit tidak terjadi sama diri kita ke depannya. Tapi kalau sudah terjadi ya kita ambil pembelajaran apa sih yang perlu kita lakukan sebagai sebuah bentuk antisipasi. Nah, Mas, kan banyak orang yang mungkin merasa dengan keadaan kayak gini tuh kita harus bisa berubah, kita harus bisa bangkit gitu loh. Tapi kan tidak semudah membalikan telapak tangan setelah hancur-hancuran, uang tabungan tergerus, bunga tabungan, dividen segala macam sehingga tersisalah sedikit. Kalau untuk mulai bangkit kembali, Mas, step apa yang biasanya atau disarankan oleh Mas Ryan untuk dilakukan? Ya, ini tergantung bahwa apakah kita itu dalam posisi hidupnya sendiri atau ternyata kita hidupnya sudah ganda campuran, ya kan? Artinya sudah menikah, apalagi sudah ganda campuran plus anak gitu ya, berarti sudah menikah dan punya anak. Memang di sini kunci pertama kalau diri sendiri itu udah masalah kedisiplinan diri ya. Oke. Kita tahu sendiri ya. Jadi Ya, ya. tinggal kalau sendiri itu kan biasanya dampak menghancurkan atau mengorbankan lah dalam bahasa kasarnya, mungkin itu jadi lebih kecil. Ya, karena ketika kita mau berubah gitu ya. Misal contoh ya, wah ternyata kita ini boros ya setiap minggu kita makan di restoran. Kalau sendiri ya udah dah saya mulai hari ini nggak akan makan di restoran. Enteng gampang. Tapi begitu itu sudah berkeluarga, kita nggak makan lagi di restoran. Yang ribut bukan sebelah, Kita. bisa jadi anak. Ah. Ya, karena kan tidak Ya. mengerti kondisinya gitu. Oh kenapa nggak makan? Oh, enggak ya. Jadi nggak segampang itu ketika kita sudah punya satu tanggungan dan juga punya kepala-kepala yang berpendapat berbeda dengan kita. Apalagi Jadi ditunjang dengan pola hidup yang mungkin masuk kategori hedon tadi ya. bisa. Nah, makanya kita harus melakukan kata kuncinya adalah komunikasi. Oke. Ya, karena kadang-kadang sebagai apalagi ada orang itu kan ada yang introvert dan ekstrovert ya. Ketika orang ekstrovert mungkin ketika selama ini berjalannya itu belum menjadi parah, mungkin dia akan dengan biasa untuk menceritakan hal tersebut karena ekstrovert itu kan membutuhkan semangat dari orang lain untuk bisa membuat dia menjadi semangat gitu. Orang-orang introvert ini akan cenderung lebih sulit, tiba-tiba sudah bleder, jeger gitu kan. Baru cerita, pasangan tetangganya tiba-tiba bingung. Lu baru kan ngomongin ini, wah kamu ini jadi sudah timpa tangga pula. Ya. Ya, nah ini tantangan. Jadi memang dalam keadaan yang tidak kondusif, jawabannya adalah kita harus bisa mengedepankan komunikasi dan menghadapi kemungkinan yang terburuk sebenarnya. Karena banyak dari kita itu suka lari dari kenyataan. Ya. Jadi dia bicara mengenai selalu berpikir bahwa ya hidup ini akan ada baik-baik saja. Enggak, hidup ini nggak baik-baik aja. Baik-baik saja bagi orang yang berani dan tegas, tapi tidak baik-baik saja bagi yang tidak berani dan tegas. Hadapi, oh ya oke, kita punya tabungan mengalami penurunan. Ini dilanjut lama-lama habis. Kita udah sadar, sebelah kita belum tentu. Kita langsung panggil
ini kita mengalami seperti ini, ya kan? Tapi ini bukan mau menyalahkan orang lain, selalu bilang. Karena kadang-kadang ketika kita komunikasi dengan pihak lain, orang lain di sekitar kita jadi berpikir kita sedang menyerang. Betul nggak? Ya, ya, Karena kita ya. ini pasangan ya. Saya sama istri saya. Oh, saya lihat, oh tabungan saya turun, wah ini bahaya nih. Langsung kita bicara sama istri kita misalnya. Oh, ini loh, kita punya tuh. Loh, memang kamu kira saya nih yang ngabisin? Loh, orang kita dalam masalah lu satu gitu kan? Iya, itu yang mesti hati-hati di sini gitu. Di sini kunci komunikasinya adalah dimulai, oke, kita berbicara, ini tidak menyalahkan siapapun, ini adalah salah saya. Jadi menghadapi kenyataan seperti ini, maka kita perlu berbenah nih. Kalau enggak, ini akan menjadi bola salju yang menjadi besar dan merugikan kita. Iya, nah cerita-cerita begini ngomonginnya di sini mah enak ya. Kalau Ya, ngomongin teorinya langsung ya. dites aja dah loh gitu. Dakdikduk ya. Dan Berasa dikduk besok mau gitu. mati kan tuh. Iya, tidak mudah tahu, tapi lumayan enak dan gampang karena ini dirasakan bukan sama diri kita saja. Jadi kalau kejadian gini ini adalah waktu yang paling tepat. Kenapa? Ketika kita bicara sama pasangan kita mungkin akan resisten, gitu ya. Ya, ya. Itu resisten, jangan khawatir. Tetangganya juga kan dia pasti kan akan cari teman curhat dong, gitu Ya, kan. ya. Atau dia mulai tanya-tanya dong, gitu. Gimana laki lu? Gimana suami lu? Gitu kan? Gimana bini lu? Kan begitu tuh. Lagi begini juga. Oh ternyata tetangga kita sama ya. Lumayan. Jadi aman. Dalam kondisi kayak begini tergampang. Takung semesta mendukung. Iya. Iya, kalau Mas dalam suaminya keadaan yang modus baik-baik, ya. kalau dalam keadaan yang baik-baik tiba-tiba kita bilang, oh ini nggak boleh nih, kita harus melakukan perubahan, kita langsung ngomong, itu kan diserang serot gitu kan? Ya. Dia kan nyerang duluan, ciri-ciri nyerang duluan, mikir belakangan. Begitu dia mikir belakangan, dia tanya tetangganya baik-baik aja. Emang kasar aja nih laki gue jadi begitu. Kenapa gue ngerti banget hal begini? Enggak, ini bagian curhat saya paham kok. Makanya pancing-pancing biar terus keluar gitu lah. Ternyata all out juga gitu kan. Nggak, ini namanya gini ya. Kita kan banyak berteman. Kadang-kadang kita belajar itu jangan selalu melewati dari pengalaman diri sendiri. Ini paling sakit gitu ya. Tapi punyalah banyak teman untuk belajar. Bagusnya adalah belajar itu bukan belajar dari kegagalan, tapi belajar dari keberhasilan orang lain. Ya kan? Nah, yang paling repot itu dalam hidup adalah yang nomor 3, nggak pernah belajar. Iya. Gitu. Jadi kalau suruh milih, Pak, saya mau milih nih, belajar dari kegagalan diri sendiri. Aduh, jangan dong. Mendingan belajar dari kegagalan orang lain. Tapi kenapa harus belajar dari kegagalan orang lain? Kenapa tidak belajar dari keberhasilan orang lain? Betul nggak? Iya, nah yang ketiga itulah yang paling repot adalah yang nggak pernah belajar. Jadi jangan pernah masuk yang yang kasta inilah. Gitu. Ini ngobrol malam hari ini enak ya Mas Ren ya. Pertama kita melihat secara elaborasinya dulu, terus Ya. masuk ke ekonomi makro, baru Ya. pelan-pelan kita turunin lagi sampai akhirnya berujung ke curhat dari Ya. kehidupan pribadi ya. Siap. Baik Mas Ryan. Boleh dong seperti biasa kita minta alternatif untuk buku-buku yang mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran agar hal ini paling tidak bisa diantisipasi, atau bagi smart listeners yang mungkin, sorry saya harus bilang ya, terpuruk dengan keadaan ekonomi karena makan tabungan, ya bisa bangkit lagi lah. Silakan, apa rekomendasi buku dan bagaimana cara penggunaannya? Ya, baik. Kalau ketika bicara mengenai ini, saya jadi teringat langsung pada 3 buku saya ya. Buku yang pertama itu judulnya Passive Income Strategy. Saya tuh dulu tuh ketika coba untuk memetakan tuh berpikir gini ya, gimana ya caranya agar tidak bekerja tapi punya uang. Ini adalah tantangan yang paling susah loh di dalam hidup kita. Ya, jadi kalau rumus sederhana ya, tabungan Anda harus 240 kali dari pendapatan bulanan Anda, maka Anda baru bisa memiliki passive income setara pendapatan Anda. Bayangkan, 240 kali. Angkanya dari mana nanti kita bahas lagi di seri selanjutnya ya. Nah itu coba baca dari buku Passive Income Strategy. Dengan kita melihat bahwa begitu besarnya kebutuhan akan investasi kita, di situ kita jadi sadar bahwa investasi yang kita lakukan saat ini tuh ala kadarnya. Gak mungkin sesuatu yang ala kadarnya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, betul nggak? Setuju. Betul, itu penting untuk kita sadari. Makanya buku Passive Income Strategy bisa Anda baca. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana caranya berpikir dalam pengaturan keuangan. Meskipun bukunya tidak bertema langsung mengenai perencanaan keuangan, tapi di dalam buku tersebut banyak mindset dan juga strategi. Bisa baca di buku saya yang kedua, judulnya Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Oke. Yang ketiga, bahwa dunia itu membosankan sebenarnya.
Ya, kenapa? Karena yang namanya perekonomian cuma bagus, ngusruk, bagus, ngusruk. Dari bagus menuju ngusruk, dari ngusruk menuju bagus. Jadi patternnya begitu. Makanya history repeat by itself katanya seperti itu. Nah, itu adalah buku Investor Blueprint. Jadi Ah, kita bisa menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Emas naik ke 2.140 US dollar per troy ounce. It means pertanyaannya apa? Gitu. Kenapa begitu? Nah, ini kenapa harga komoditi menggila? hmm, hmm. Kenapa harga komoditi begini dan begitu? Lihat harga CPO, lihat harga minyak dunia, gitu loh. Itu akan memberikan satu evidence, oh ternyata begini. Dan dari 3 ini bisa di-wrap up untuk kebutuhan kita untuk masa depan. Oke, baik. Silakan pesan Anda di apa Instagram ya, boleh pesan di DM ya? Boleh. Atau mungkin kalau cari toko buku di Gramedia. daerah Anda, Gramedia Ya, juga. Oke, Mas Ardian, thank you wejangannya malam hari ini. Semoga sama-sama, bermanfaat, curhatnya kita tampung. Jadi semoga-moga ini juga nggak terjadi sama banyak orang ya, Mas Ardian ya. sama-sama. Siap, Sampai amin. ketemu lagi di pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Terima kasih sebenarnya sudah bergabung sama kami. Saya Daryl Adam. Selamat malam dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.